Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita luar biasa dan kita memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ada sebagaimana ada kita saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kami menyapa untuk mereka yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah dan juga yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namanya Allah yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, haleluya. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, Tuhan
seluruh bumi dimuliakan, atas seluruh bumi kata dimuliakan, 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 atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang tinggi. Haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak kutinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Engkau memberkati kami semuanya dengan kesehatan, dengan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, juga berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan sertakan dalam kehidupan kami, untuk kami miliki dan kami nikmati sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini, kami mengucap syukur. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan antar sampai tempat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga semua boleh diberkati Tuhan, sehingga semua boleh merasakan ada kuasa dan hadirat Tuhan turun atas kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup mengadakan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah ini, dan kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang beracara, Engkau yang berkarya dalam ibadah ini dari awal, pertengahan dan hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Telah tiba saatnya untuk kita memberikan pujian bagi Tuhan, karena Tuhan mau memulihkan umat-Nya. Haleluya. Mari kita bersama bekerja giat di dalam ladangnya Tuhan, memuji,
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeay. Haleluya. Telah saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Katakan mari kita bersama. Haleluya. Bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yeay. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Katakan sama-sama. Yeay. Tuhan tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Kita sangka. Haleluya. Pujilah Dia. Yeay. Kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Katakan bermazmurlah, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Haleluya. Katakan Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai. Katakan bermazmur, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan, Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai, sorak-sorai. Katakan sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anggur baru akan dicurahkan di tempat ini. Urapannya yang ajaib akan memulihkan setiap kita semuanya. Haleluya. Tuhan akan membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Roh Kudus tercurah di tempat. Haleluya. Urapannya yang ajaib katakan memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa akan dipatahkan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia. Bagi Dia. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Tuhan luar biasa. Haleluya. Roh Kudus tercurah Bapa. Ini urapannya yang ajaib akan
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gereja ini. Haleluya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, saat pembebasan telah tiba. Haleluya, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak. Haleluya, katakan anggur baru. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Umatnya dengan sukacita, minyak baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umat. Haleluya, kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan suka. Katakan sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yeay, Tuhan kita luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya Bapa yang di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, dan Bapa yang penuh dengan berkat buat kita semuanya. Dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan bagi Dialah segala kemuliaan dan segala pujian bagi Dia. Haleluya. Kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Katakan sebab Engkaulah, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan, kekal selamanya. Katakan sebab Engkaulah
kerajaan dan kuasa bagimu kemuliaan kekal selamanya. Dengan segenap hati ku sujud menyembahmu, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ku bersyukur memujimu. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. Haleluya. Datanglah kesal, haleluya, lepaskan dari yang jahat. Katakan sebab Engkau-lah, sebab Engkau-lah kemuliaan, kerajaan dan kuasa. Haleluya. Bagimu segala pujian, kemuliaan, kekasih. Katakan sekali lagi, sebab Engkau-lah yang empunya. Terima kasih Tuhan. Kerajaan dan kuasa, ampuni terima kasih Tuhan. Sebab Engkau-lah, haleluya, kerajaan dan kuasa, kuasa bagimu segala kemuliaan, kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa di bumi di surga.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, Yesus Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami semuanya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami semuanya. Engkau memenuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Engkau memenuhi kami dengan anggur sukacita-Mu. Engkau urapi kami dengan minyak baru-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa, bagimu-lah kemuliaan kekal selamanya. Katakan, sebab Engkau Dahunya, haleluya, kerajaan dan kuasa bagimu.
kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berotoritas atas kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Kami rindu untuk terus hidup dalam kasih setia-Mu. Berbicaralah bagi kami secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Terima kasih. Di musik dan singer yang luar biasa, juga tamborin yang memberikan kita semarak sukacita pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan angkat tangannya. Haleluya, sangat diberkati. Hari ini kita dibawa dalam penyembahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak untuk kita membuka dalam Mazmur 114. Mazmur 114 ayat 7 dan 8. Mazmur 114 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 114 ayat 7 sampai 8 ini adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur bagaimana pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Saya mau bertanya dulu sebelumnya. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar begini? Masalahmu ini sangat berat. Masalahmu itu susah sekali diselesaikan. Enggak mungkin bisa selesai. Pernah? Atau mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi satu kali ada orang yang bilang, persoalanmu itu sangat-sangat berat. Enggak ada orang yang bisa menyelesaikan. Bahkan kamu sendiri nggak akan selesai. Ini nggak bisa selesai. Pernah dengar? Atau orang bilang, wah penyakitmu ini sudah, nggak mungkin sembuh ini sudah. Pokoknya ini penyakit berat sekali. Seringkali kita mendengar seperti itu, betul? Seringkali kita menjadi ciut, seringkali hati kita menjadi kecil dan kita menjadi putus asa. Bahkan kadang-kadang ketika kita sedang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang ada di negara kita ataupun dalam kondisi saat ini dalam COVID-19 ya apalagi dengan seruan yang baru gitu, kita mulai bingung. Benar gak sih? Bisa selesai gak sih? Gitu ya. Masalahnya bisa habis gak sih? Itu persoalan-persoalan yang sering terjadi. Tapi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan. Saya memberi judul Tiada yang Mustahil. Amin. Tiada yang mustahil. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Penulis sedang menginstruksikan bahwa bumi terus bergetar di hadapan Tuhan. Penulis kitab Mazmur sedang memberikan kepada kita bahwa bumi bergetar di hadapan Tuhan. Dan di sini dia menggunakan bumi untuk merujuk pada apa? Untuk merujuk orang-orang yang hidup di bumi. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita sebagai orang percaya seringkali merasa khawatir, seringkali kita merasa ciut, seringkali kita merasa kecil hati. Tidak punya pengharapan. Tapi mari kita lihat apa yang sedang firman Tuhan ajarkan buat kita hari ini. Bumi saja bergetar. Bumi saja bergetar di hadapan Tuhan. Bumi saja mengagungkan dan menghormati Tuhan. Bagaimana dengan kita orang yang percaya? Kalau firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa bumi bergetar di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya sebagai ciptaannya?
Ciptaan Tuhan yang tidak bernyawa saja, dia mau melihat bagaimana merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat, memberikan penyembahan kepada Tuhan yang luar biasa. Bergetar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seperti ciptaannya yang tidak bernyawa, seharusnya kita juga menyembah Dia. Kita percaya dan meyakini akan kuasa Tuhan. Dia Allah yang menggunakan kuasanya yang besar untuk apa? Untuk menyelamatkan dan menyediakan bagi umatnya. Amin. Kuasanya besar. Dia sanggup menyediakan, sanggup menyelamatkan umatnya. Mazmur sedang mengisahkan, mengingatkan kembali bagaimana Allah membawa Israel keluar dari rumah perbudakan. Bagaimana Allah yang sungguh luar biasa, tangannya yang tinggi dan lengannya yang teracung. Mazmur 114 ayat 1. Pada waktu Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Mazmur 114 ayat 1. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Membawa keluar, tangan Tuhan teracung, mereka sedang menghadapi masalah. Mereka tidak mencuri. Mereka juga tidak diusir, tetapi mereka bisa keluar dengan adil, berbaris dengan segala tanda kehormatan. Mereka keluar dari bangsa yang menindas dan mereka lepas dari perbudakan. Luar biasa, bukan? Meskipun dalam perjalanannya gak gampang, Bapak Ibu. Bagaimana mereka yang hidup dalam penindasan, mereka tidak lari begitu saja, tapi mereka ditolong Tuhan sedemikian rupa. Mereka bisa keluar. Mereka bisa keluar. Meskipun saat mereka menghadapi laut Teberau di depan, di belakang tentara Mesir. Mereka diperhadapkan pada satu kenyataan. Bagaimana mungkin? Apakah saya harus jalan terus? Laut. Mungkin kita berkata, angin yang besar yang bisa membelah laut. Oke. Angin yang besar yang membelah laut. Tapi pertanyaan saya, siapa yang sanggup mengeringkan dasar laut menjadi jalan yang bisa dilalui oleh orang Israel kalau bukan Dia Allah yang hebat. Amin. Tidak ada, angin pun bisa membelah, tetapi dasar laut dibuat kering oleh Tuhan sehingga mereka bisa berjalan melewati laut Teberau. Mereka bisa menyeberangi laut Teberau. Itu kedahsyatan Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan bimbang, maju laut. Diam saja mereka akan diserang. Mundur lebih parah. Tentara Mesir datang dengan tentara berkuda, Bapak Ibu. Kondisi ini luar biasa. Dan bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka, Tuhan menuntun mereka sampai mereka bisa melewati kondisi yang sangat sulit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan dan dahsyat. Bangsa Israel mengalami dan mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memelihara umatnya. Kondisi ini menunjukkan bagaimana mereka hidup di dalam kesungguhan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan, mari perhatikan di dalam nas ini. Ayat yang ke-6, hai gunung-gunung, maaf ayat 5, ada apa? Hai laut, sehingga engkau melarikan diri. Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Bapak Ibu,
Pemazmur sedang mengungkapkan bagaimana dunia, bagaimana semua alam ini yang tidak bernyawa memuji Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan, tunduk pada taat pada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita yang diberi Tuhan akal budi, hikmat, nyawa, dan roh di dalam hidupnya? Kita tidak menjadi taat. Kita tidak menjadi setia. Kita tidak menjadi percaya kepada Tuhan. Pemazmur sedang mengungkapkan bagaimana kondisi alam yang semua taat, tunduk, takluk kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang percaya. Betapa luar biasanya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika Tuhan menjaga orang Israel. Tuhan menunjukkan fakta-fakta ini kepada kita. Kata-kata yang diterjemahkan menjadi air yang tenang. Ya, sebenarnya itu berarti ada genangan air, tetapi ini mereka tidak menunjukkan itu. Bagaimana kondisinya? Kita perhatikan ayat yang ke-7. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam teks aslinya, itu menggunakan ini gunung batu, itu menggunakan istilah yang dipakai itu gunung api, Bapak Ibu. Gunung api itu artinya apa? Artinya batu yang ada di sana itu sangat keras. Biasanya batunya itu untuk membuat api gitu ya, mematik. Jadi saking kerasnya, jadi batu dan batu yang bisa menimbulkan api. Bisa dibayangkan batu yang sangat keras, batu yang sangat-sangat keras itu gak mungkin mengeluarkan air. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, ini dijadikan, diubahkan oleh Tuhan menjadi kolam air yang mencukupi seluruh kebutuhan orang Israel. Luar biasa bukan? Ini penyertaan Tuhan. Batu yang diubah menjadi kolam, menjadi air yang mengalir dari batu dan membentuk kolam. Luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kata yang dipakai gunung api atau batu api yang di sana adalah gunung batu, batunya batu api. Ini juga untuk melambangkan, menunjukkan keagungan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Menjadi sumber air, artinya air mengalir dari batu seperti dari air mancur, keluar begitu. Dan Alkitab adalah buku mukjizat yang tidak lebih mustahil dari mukjizat apapun yang Tuhan sedang lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Artinya jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, jika kita senantiasa percaya terhadap janji firman-Nya, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita bisa baca bersama. Lihat di sana. Ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bapak Ibu mengaminkan firman ini? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau memberi satu kesaksian. Ini kami alami sendiri. Hari Jumat kemarin hujan deras sekali. Jam 2 waktunya kami pulang dari kampus. Tapi
saya masih tunggu karena ada sesuatu yang harus kami kerjakan. Jadi Pak Joko tuh keluar dulu. Pak Joko berangkat dulu, saya masih menunggu. Jadi nanti Pak Joko akan kembali lagi. Pak Joko keluar dari STBI, itu turun gitu kan. Dan ada pintu gerbang di Satpam itu. Dan biasanya otomatis itu kalau perjalanan, karena kalau ke kiri nggak boleh ya, nanti nggak ada jalannya. Jadi Pak Joko pasti ambil kanan. Tapi hari itu Pak Joko itu di depan pintu Satpam itu di bawah itu berhenti sebentar. Hujan deras sekali memang. Pak Joko itu seperti ke kanan apa ke kiri ya? Ke kanan apa ya ke kiri ya? Jadi tidak biasanya langsung ya sudah, karena apalagi memburu nanti cepat pulang jemput saya dan pulang gitu kan, waktunya sudah sore, waktunya sudah. Jadi hanya perlu sebentar keluar kemudian nanti kembali lagi ke kampus. Nah, ketika itu berhenti dan berpikir harus ke kanan atau ke kiri. Belum dapat jawaban, baru mau putar begini. Rakpuk, pohon besar yang ada di pinggir sungai banjir kanal itu ambruk pas menimpa sebelah sepanjang jalan itu. Besar sekali Bapak Ibu. Dan kalau itu Pak Joko berjalan ke kanan, pas kena. Jadi hanya selisih beberapa detik saja berhenti itu dan pohon itu rubuh. Kira-kira jaraknya 5 meter dari tempat parkir mobil sedang berhenti. Kemudian saya yang di kampus listriknya langsung mati karena memang itu menimpa semua jaringan listrik yang di kampus. Waduh, saya bilang, saya keluar belum selesai, mati lampu. Kemudian saya keluar, kok Pak Joko sudah pulang gitu, cepat sekali gitu. Ternyata Pak Joko terus putar ke kiri, naik lagi ke atas dan kembali lagi nggak jadi pergi. Dan Pak Joko bilang, lampunya mati ya? Saya bilang, iya, kenapa? Tadi, wah saya bilang gitu. Terus saya berkata, tangan Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Tangan Tuhan menyertai, saya tidak bisa berpikir kalau itu terjadi, apa yang terjadi. Karena itu besar sekali. Pohonnya besar, Bapak Ibu bisa bayangkan pohon-pohon di tepi banjir kanal itu gede banget. Dan itu tumbang, melintang ke jalan. Jadi bukan ke sungai tapi ke jalan. Persis di samping Pak Joko. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan menolong. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Artinya jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya terhadap janji firman-Nya, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika saya menyaksikan ini, bukan saya mau berkata, wah karena saya mengandalkan Tuhan. Enggak. Justru saat itu saya bertelut di dalam Tuhan. Kami berdua kembali di ruangan kantor saya dan kemudian kami sujud berdoa. Kami berkata, Tuhan tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh terus boleh menikmati kebaikan Tuhan. Ampuni kami kadang-kadang kalau kami sering kali mengandalkan diri sendiri. Tapi hari ini Tuhan kami sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kami. Kami datang melakukan apa yang Tuhan mau. Ajar kami taat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita perhatikan apa yang tidak pernah dilihat. Wow, ini sungguh-sungguh memberikan saya pemahaman yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Hal yang pertama tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, Yesaya 51 ayat 10. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat,
yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Yesaya sedang mengutip bagaimana perjalanan bangsa Israel, apa yang diungkapkan oleh pemazmur, bagaimana kita melihat bagaimana Yesaya sedang menyatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Karena apa? Tuhan kita adalah ahli dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Amin. Tuhan kita ahli mengerjakan hal-hal yang mustahil, saudara. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Kalau kita berpikir dengan logika kita, gak mungkin. Tetapi Tuhan sanggup. Tuhan yang mengeringkan laut. Air samudera raya yang hebat. Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan. Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Seberapa besar saudara meyakini akan kuasa Tuhan? Seberapa besar saudara percaya akan pertolongan Tuhan? Seberapa besar saudara menyerahkan hidup mengandalkan Tuhan? Tuhan sanggup. Bahkan ketika persoalan-persoalan yang sepele kadangkala kita tidak mengerti, Tuhan sanggup lakukan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kondisi perkawinan di Kana? Mereka kehabisan anggur. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Amin. Apa yang saudara dan saya butuhkan? Hanya bersandar, hanya percaya, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan berotoritas atas hidup kita. Amin. Terlalu banyak kita seringkali ngotak-atik, maduk, mencari untuk pikiran kita. Enggak sampai Bapak Ibu. Pikiran kita itu enggak sampai kalau kita ngitung-ngitung dengan logika kita. Taruh pada Tuhan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu. Yang Tuhan mau hanya kita taat. Hanya kita mau tunduk, menyembah, mengagungkan Dia. Itu saja. Saudara siap? Mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin melembutkan hati orang? Mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bisa membuat hati Firaun keras, betul? Hati Firaun itu dikeraskan oleh Tuhan, tetapi di saat yang sama Firaun dilembutkan hatinya dan dia mengizinkan keluar, betul? Apa yang saudara tidak percaya? Jangan ragu, doakan saja. Kalau saudara melihat orang-orang yang menyakiti hati kita, membuat kita kecewa, menyakiti kita dan kita berkata enggak mungkin berubah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Doakan terus. Bu, saya sudah berdoa, Bu. Jangan pernah berhenti. Amin. Tuhan menggambarkan perumpamaan itu seperti seorang janda yang terus meminta-minta kepada hakim. Terus saja menggedor pintu. Akhirnya hakimnya mengasih, betul? Jadi artinya kita datang pada Tuhan. Tuhan yang juga sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, saudara. Betul? Tetapi kita yakin kita harus mau berserah kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas kehidupan kita, karena Tuhan punya rancangan yang besar. Amin. Supaya kita memuliakan Dia. Kalau saat ini kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, mari kita tengok apakah kita sudah bersyukur untuk semua itu. Hari ini saya mengajak kita semua, syukuri semuanya. Sembah Dia. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau menjadi hebat. Tapi kita mau katakan Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Amin.
Biarkan Tuhan berotoritas atas hidup saudara. Jangan keraskan hati kita. Jangan andalkan logika kita. Semua gak masuk dalam logika saudara. Kehidupan mengikut Tuhan itu seringkali gak masuk dalam logika. Tetapi kalau Tuhan sudah membuat logika, itu luar biasa. Saya punya satu kesaksian dari jemaat saya yang menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi. Penyertaannya, Tuhan memberkati, dia berkata, Bu, saya tidak bisa mengerti firman Tuhan yang katakan Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Apakah artinya itu kita mager terus, Bu? Apakah itu artinya mager terus? Saya berkata, enggak. Itu artinya kita bekerja dan kalau kita sudah selesai, serahkan semua pada Tuhan. Itu tugas Tuhan untuk memberkati kita. Jangan paksakan diri, serahkan pada Tuhan. Dan sekarang dia dia datang kepada saya sudah lupa, saya mau menjelaskan itu, ayat itu kepada dia beberapa waktu sebelum dalam kelas persiapan baptisan. Dan sekarang dia sudah diberkati Tuhan, dia berkata begini, Bu, saya mengerti sekarang. Apa artinya Tuhan memberkati pada waktu tidur? Saya siang hari bekerja, saya menggambar gitu ya. Kemudian kan dunia ini ada dua belahan, Bu. Belahan di sini dan di sana. Kalau kita di sini sekarang jam 9 pagi, maka di sana jam 9 malam. Kalau di sini jam 12 pagi, jam 12 siang, di sana jam 12 malam. Demikian sebaliknya, kalau di sini jam 12 malam, di sana jam 12 siang. Berarti kalau saya sedang tidur malam ini, di sana itu orang sudah mulai melihat gitu ya. Dan dia diberkati Tuhan. Kemarin dalam workshop maksud saya, dalam workshop dia menyampaikan kesaksian ini. Dia menggambar, satu gambar tentang kebesaran Tuhan, dia buat. Dan gambar itu sampai hari ini sudah menghasilkan, satu gambar, menghasilkan 200 juta. 200 juta. Dan itu dilakukan setiap kali gambarnya itu, yaitu dia bekerja sama dengan Link Tradeless ya dan beberapa link lain. Dia jadi setiap malam itu dia, tiap pagi sekarang penghasilannya saudara, satu harinya 4 juta saudara. Dia tunjukkan kepada saya, Bu ini kiriman kemarin hari ini 4 juta, 4 juta, 4 juta. Kalau dihitung dalam, itu mereka dikirim dalam dolar. 2015 dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan sungguh-sungguh. Dia memulai usahanya, dia berkata, Bu tolong doakan. Dia memberi nama usahanya itu Adonai, Allah yang berkuasa. Dia minta nama dari saya dan Pak Joko. Kami memberi nama Adonai, artinya Allah yang berkuasa. Dan diberkati Tuhan luar biasa. Itulah bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan sampai hari ini dia berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dulu kontraktor pindah-pindah rumah gitu ya. Dia sudah sampai 7 kali pindah ya, sebagai seorang kontraktor. Sekarang dia mengontrakkan rumahnya. Karena sudah diberkati Tuhan dengan 4 rumah buat dia. Luar biasa bukan? Dia berkata, saya tidak bekerja pada manusia. Tapi saya bekerja pada Tuhan. Artinya saya melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Saya bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan satu yang saya selalu ingat, ketika dia diminta menggambar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia enggak mau. Dia berani dengan tegas berkata, enggak. Pernah dia diminta untuk membuat gambar sponsor dari salah satu produk rokok, dia enggak mau. Dia tanya saya, Bu bayarannya besar tapi saya enggak mau. Karena saya tahu Tuhan mau saya hidup benar. Dan saat ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudaraku, saya mau katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang hari ini
kita sedang dalam persoalan, kita sedang ragu-ragu, andalkan Tuhan. Tugas kita hanya menyerah, pasrahkan pada Tuhan, taruh hidup kita pada Tuhan, angkat tangan kita, biarkan Tuhan bekerja atas hidup saudara. Tapi bukan berarti kita diam saja, karena Tuhan juga mau menyalurkan berkat buat orang-orang yang mengasihi Dia. Kita bekerja, karena firman Tuhan juga, kalau kamu gak kerja, jangan makan. Betul? Iya, kalau kamu gak kerja, jangan makan. Jadi firman Tuhan sedang mengajarkan, mari kita berusaha untuk terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, menyembah Dia. Hari ini, mari kita andalkan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kolam air dan menjadi mata air dalam kehidupan saudara. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita percayakan hidup kita, karena Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Apakah saudara percaya akan firman Tuhan hari ini? Saudara mengaminkan di dalam hidup saudara? Kita akan nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Kita nyanyikan dalam sungguh-sungguh penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sambil dipersiapkan kantong persembahan yang sudah ada, nanti kita akan doakan bersama-sama untuk kita bawa kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kita akan nyanyikan pujian ini sebagai rasa syukur kita. Bapak Ibu yang belum memiliki amplop persembahan bisa langsung masukkan di depan, tidak apa-apa. Mungkin ada amplop kosong yang bisa disiapkan. Yang sudah ada namanya bisa diambil dan diisi dan kita masukkan di depan. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. sekali lagi katakan hatiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saat kita tidak melihat jalan Tuhan. Saat kita tidak mengerti rencana Tuhan. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita pilih. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia menyertai saudara dan saya. Orang-orang percaya adalah biji mata Tuhan yang Dia jaga, Dia pelihara, Dia lindungi. Sedemikian Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan menjaga hidup saya, pasti Tuhan juga menjaga hidup saudara. Kalau Tuhan menyertai hidup saya, Tuhan menolong saya, Tuhan juga akan menolong dan menyertai hidup saudara. Hari ini firman Tuhan meneguhkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang peduli. Hatiku
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Benar Tuhan, saat kami tidak bisa melihat jalan kami, saat kami tidak mengerti rancangan-rancangan di depan, tapi hari ini Tuhan, hati kami percaya bahwa Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang besar itu menjaga kami. Tuhan yang luar biasa itu memberikan kami kekuatan dan kesanggupan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang menjaga hidup kami. Allah yang memproteksi kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak taat. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami ragu-ragu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami mau tunduk takluk di hadapan-Mu Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Jamah setiap kami supaya kami terus hidup, percaya dan yakin akan firman Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati orang lain. Hidup kami sendiri penuh dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan turun tangan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan, perpuluhan kami kepada-Mu. Kami berdoa tumpang tangan Tuhan berkati. Tuhan sendiri akan menjaga, Tuhan sendiri akan memberkati. Tuhan juga akan memulihkan perekonomian keluarga kami. Masing-masing kami dijaga Tuhan. Kalau kami sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah sediakan tepat pada waktunya. Kalau kami sedang bergumul dengan masalah-masalah kami, biarlah dunia berkata tidak mungkin, tetapi di dalam Engkau tiada yang mustahil. Kalau kami sedang bergumul dengan masalah hidup pribadi kami, hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lembutkan hati, Tuhan buka hati, Tuhan taruh buat setiap orang. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan. Hari ini Tuhan, kami mau bertelut di dalam Engkau. Kami nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami boleh mengangkat tangan kami untuk anak kami Yosefin. Kami bersyukur Tuhan dengan bertambahnya usia, Tuhan berkati hidupnya. Masa mudanya Tuhan berkati. Jadikan hidupnya berguna dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan masa depan yang baik Tuhan taruh dalam hidupnya. Beri hati yang mengasihi Tuhan. Beri hati yang menghormati orang tua. Sehingga dia sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Umur panjang ditaruh di dalam hidup. Kami juga berdoa untuk anak kami Asta Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Tuhan berkati kedua orang tuanya. Tuhan berkati kakek neneknya. Dan keluarga besarnya Tuhan berkati. Biar anak kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kami semua. Jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan. Berkati kesehatan kami masing-masing. Tuhan proteksi kami. Sehingga kami tetap boleh sukacita di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup menjaga, memproteksi setiap jemaat Tuhan. Ketika kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.